Kajeng Kliwon adalah upacara memberikan korban suci sebagai persembahan kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Persembahan itu dilakukan dengan kepercayaan bahwa Sang Dewa akan melindungi segenap manusia dan memberikan kesejahteraan bagi yang mengikuti upacara. Upacara ini boleh dilaksanakan setiap 15 hari. Ada hari Kajeng Kliwon khusus yang disebut Pemelas Tali atau Watu Gunung Runtuh. Kajeng Kliwon merupakan hari pemujaan terhadap Sang Hyang Siwa, karena diyakini pada hari itu Sang Hyang Siwa sedang bersemadi. Upacara Kajeng Kliwon termasuk dalam upacara Dewa Yadnya, dan masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa upacara Kajeng Kliwon begitu suci sehingga dianggap keramat. Pada saat hari Kajeng Kliwon, sesajian diberikan kepada Sang Hyang Durga Dewi. Sesajian tersebut merupakan nasi kepel 5 warna, yakni nasi merah, nasi kuning, nasi hitam, nasi coklat, dan nasi putih. Selain nasi 5 warna, beberapa bawang putih dan tuak atau arak berem juga diberikan sebagai sesaji. Sesajian tersebut diberikan dengan harapan rumah tangga dan anggota keluarga mendapatkan keselamatan. Selain itu, sesajian tersebut juga merupakan ungkapan rasa terima kasih atas segala yang telah diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Seperti yang diketahui bersama bahwa rerainan atau hari suci Kajeng Kliwon di Bali begitu dikeramatkan. Upacara Kajeng Kliwon dilaksanakan setiap 15 hari kalender. Upacara dan upakara-upakara yang wajib dilakukan pada hari Kajeng Kliwon hampir sama dengan upacara dan upakara pada hari Kliwon lainnya. Para leluhur orang Bali zaman dahulu sudah menetapkan bahwa cara yang cocok untuk menerapkan ajaran suci tersebut adalah dalam bentuk yadnya, seperti yang kita lakoni selama ini, yaitu menghaturkan segahan belabaran setiap perainan Kajeng Kliwon yang datangnya setiap 15 hari sekali. Ada hal yang menarik terkait dengan hari Kajeng Kliwon bagi umat Hindu di Bali. Pada hari Kajeng Kliwon umumnya dipergunakan untuk berbuat ugik, sejenis pengeleakan, teluh dan sebagainya oleh orang yang menekuni ilmu pengeleakan di Bali. Di Bali, penestian atau pengeleakan dihidupkan atau dilakukan pada waktu rerainan Kajeng Kliwon. Karena pada saat itulah bangkitnya para butekala atau bebutan, anggepati yang menghuni tubuh manusia dan makhluk lainnya. Sebagai makanannya maka dia boleh memangsa atau mengganggu manusia apabila keadaannya sedang melemah atau dikuasai oleh nafsu angkara murka. Maka tidaklah mengherankan apabila ada orang sampai gelap mata membunuh saudara, teman, ibu, bapak, anak, dan yang lainnya. Karena pada saat itu ia dikuasai oleh nafsu angkara murka.
Dalam keadaan itu, dia dikendalikan oleh buta kala. Untuk menetralisir hal tersebut, maka umat Hindu dianjurkan untuk melakukan pengendalian diri berupa meditasi dan tapa brata, yoga, dan samadhi. Bantan segahan atau belabaran adalah salah satu sarana untuk menetralisir kekuatan yang bersifat negatif. Di samping itu, tentunya dengan mendalami ajaran-ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Merajapati merupakan penghuni kuburan dan perempatan agung. Sebagai makanannya, maka ia berhak memangsa orang yang meninggal, yang ditanam dan melanggar waktu atau hari-hari yang dilarang oleh kala dan kecaping aksara atau padewasan. Dia juga boleh memangsa, mengganggu orang yang memberi atau memberikan padewasan yang bertentangan dengan ketentuan dan melanggar serta melakukan upacaranya. Banaspati merupakan penghuni sungai-sungai dan batu-batu besar. Sebagai mangsanya adalah orang yang lewat atau berjalan ataupun tidur pada waktu-waktu yang terlarang oleh kala, misalnya pada waktu tengah hari atau sandikala. Sedangkan Banaspati Raja merupakan penghuni kayu-kayu besar, misalnya pohon kepuh, pohon randu, dan pohon kayu yang dianggap angker. Dia memiliki kekuasaan untuk mengganggu atau memangsa orang yang menebang kayu atau naik pohon pada waktu yang terlarang oleh kala kecaping aksara atau padewasan. Menurut lontar Kandepat Buta, keempat buta tersebut adalah perwujudan dari Sang Catursanak, yaitu ketika seorang anak atau bayi dilahirkan di dunia, dia disertai oleh 4 saudara berupa Nyama Sekala dalam wujud Yehnyom dan Ari-Ari. Nyama Sekala tersebut bernama I Jelahir, I Mekahir, I Selabir, dan I Mokahir. I Jelahir berada di barat, I Mekahir berada di timur, I Selabir ada di selatan, dan I Mokahir berada di utara. Setelah manusia menjadi dewasa, Nyama Niskala itu pun berubah namanya. I Jelahir menjadi Anggapati, I Mekahir menjadi Prajapati, I Selabir menjadi Banaspati, dan I Mokahir menjadi Banaspati Raja. Pemurtian atau penjelmaannya, Anggapati memurti menjadi Pertiwi atau Sat Padat. Merajapati memurti menjadi Apah atau zat cair. Banaspati memurti menjadi Teja atau cahaya, sinar atau panas. Banaspati Raja memurti menjadi Bayu atau angin. Sedangkan sang anak manusia itu sendiri menjadi Akasa atau eter, kosong, hampa atau sunyi. Inilah yang disebut Sang Panca Maha Buta. Para wiku atau orang yang wikan senantiasa menganjurkan agar seorang jangan sampai melupakan saudara empatnya, karena jika hal ini dilalaikan, maka kekuatan dari saudara empat itu akan dimanfaatkan oleh orang jahat untuk menyakiti dirinya. Pada zaman dahulu ada kepercayaan masyarakat Bali untuk menetralisir suatu penyakit pada hari Kajeng Kliwon.
Maksudnya, jika ada orang yang menderita sakit menahun, seperti gondongan, bisul yang tidak sembuh-sembuh, maka orang yang sakit ini, sakitnya bisa dibuang dengan cara menghaturkan segehan atau belabaran di Penataran Agung atau di Pertigaan Agung, lengkap dengan banten yang telah ditentukan. Biasanya dipilih pada hari Kajeng Kliwon Pemelas Tali, 5 hari sebelum piodalan Sanghyang Aji Saraswati yang disebut Watu Gunung Runtuh. Pada dasarnya hari Kajeng Kliwon merupakan hari yang sangat keramat karena kekuatan negatif dari dalam diri maupun dari luar diri manusia amat mudah muncul dan mengganggu kehidupan manusia. Hari Kajeng Kliwon jatuh pada perhitungan Triwara, yakni Kajeng, kemudian Pancewaranya yaitu Kliwon. Dengan demikian, maka hari ini adalah sebuah hari di mana pertemuan antara Kajeng Kliwon diyakini sebagai saat energi alam semesta yang memiliki unsur dualitas bertemu satu sama lainnya. Energi dalam alam semesta yang ada di Buana Agung semuanya terrealisasi dalam Buana Alit atau tubuh manusia itu sendiri. Rerainan Kajeng Kliwon yang datangnya setiap 15 hari sekali terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Kajeng Kliwon Uwudan, Kajeng Kliwon Enyitan, dan Kajeng Kliwon Pemelas Tali, disebut juga dengan Watu Gunung Runtuh, yang datang setiap 6 bulan sekali. Dengan demikian, maka secara langsung keadaan dan situasi yang ada di Buana Agung akan mempengaruhi perkembangan pikiran, perasaan, emosi, rasa, tindakan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Lalu energi yang ada ini, jika selaras, akan menyebabkan suatu keharmonisan dalam diri manusia, dan jika sebaliknya, energi yang terdapat di alam semesta tidak bersinergi dengan badan manusia yang cenderung menarik semua lapisan elemen alam, maka disinilah tercipta adanya sebuah keharmonisan Buana Alit. Energi itu ada yang baik dan ada juga yang buruk. Bagaimana caranya agar yang buruk ini tidak berpengaruh secara maksimal dalam kehidupan manusia? Maka disinilah kita perlu melakukan sebuah upaya yang disebut dengan nyumil, atau dengan kata lain menetralisir, bukan menghilangkannya. Sebab dalam kehidupan ini, 2 kutub energi harus selalu ada dan senantiasa berdampingan satu sama lainnya. Secara spesifik dalam hari Kajeng Kliwon inilah penguasa energi positif dan negatif yang dalam Hindu disebut sebagai Prawarti dan Niwarti melakukan sebuah pemurtian, dan dari sana beliau juga akan mempengaruhi serta menganugerahi manusia sebagai keselamatan. Untuk menyeimbangkan hal tersebut, maka di hari Kajeng Kliwon kita harus melakukan buteyadnya yang terkecil, yakni menghaturkan segehan. Pada saat hari Kajeng Kliwon, umat Hindu di Bali biasanya menghaturkan belabaran atau segehan dan tipat dampulan di tempat-tempat tertentu, seperti di Pelinggih Taksu, Ratu Ngurah, dan Penunggu Karang, Sumur, di Pemedal, dan Bale Peyadnyan. Banten tipat dampulan dihaturkan di atas pelinggih, baru kemudian menghaturkan segehan di bawah. Banten tipat dampulan dihaturkan di atas pelinggih, ditujukan kepada alam semesta,
alam betara-betari, alam para dewa. Banten segahan atau belabaran dihaturkan di bawah, ditujukan kepada penghuni alam bawah, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun para gumatat-gumitit, para bebutan, buta kala yang kasat mata. Fungsi Banten segahan. Segahan artinya suguh atau menyuguhkan. Dalam hal ini adalah kepada buta kala, yang tak lain adalah akumulasi dari limbah atau kotoran yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dalam kurun waktu tertentu. Dengan segahan inilah diharapkan dapat menetralisir dan menghilangkan pengaruh negatif dari limbah tersebut. Segahan adalah lambang harmonisnya hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan. Buta kala dari kaca spiritual tercipta dari akumulasi limbah pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia yang dipelihara oleh kosmologi semesta ini. Jadi, segahan yang dihaturkan di rumah bertujuan untuk mengharmoniskan kembali kondisi rumah, terutama dari sisi niskala yang selama ini terkontaminasi oleh limbah yang kita buat. Jadi, cara yang paling baik adalah bagaimana kita dapat menjadikan rumah bukan hanya sebagai tempat untuk tidur dan beristirahat, tapi harus dapat dimaknai bahwa rumah tak ubahnya seperti badan kita sendiri. Makna dari Banten segahan yang dipersembahkan terdiri dari segahan sebagai wujud perbawa ide Sang Yang Widiwasa, yaitu Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta di alam semesta ini terdiri dari pertiwi atau zat padat, apah atau zat cair, teja atau cahaya, bayu atau angin, eter atau kekosongan, hampa atau sunya. Sedangkan di dalam tubuh manusia atau makhluk lainnya, zat-zat Panca Mahabhuta itu adalah pertiwi terdapat pada kulit, daging, tulang, apah terdapat pada darah, keringat, empedu, air seni, lendir yang keluar dari hidung dan air mata. Teja atau cahaya berupa suhu badan, panas suhu tubuh. Bayu atau gas berupa angin yang keluar masuk melalui pernapasan, baik melalui hidung maupun mulut. Sedangkan eter juga terdapat pada tubuh manusia maupun makhluk lainnya seperti pada rongga-rongga tubuh. Jahe secara ilmiah memiliki sifat panas. Semangat dibutuhkan oleh manusia, tapi tidak boleh emosional. Bawang memiliki sifat dingin. Manusia harus menggunakan kepala yang dingin dalam berbuat, tapi tidak boleh bersifat dingin terhadap masalah-masalah sosial. Garam memiliki pH 0, artinya bersifat netral. Garam adalah sarana yang mujarab untuk menetralisir berbagai energi yang merugikan manusia, baik tasik pinaka panalah sahananing ngaletehin. Dan tetabuhan arak atau berem, tuak adalah sejenis alkohol, di mana alkohol secara ilmiah sangat efektif dalam dipakai untuk membunuh berbagai kuman, bakteri yang merugikan. Oleh kedokteran, dipakai untuk mensteril alat-alat kedokteran. Metabuh pada saat mesegeh adalah agar semua bakteri, virus, kuman yang merugikan yang ada di sekitar tempat itu menjadi hilang atau mati. Budaya dan tradisi semacam inilah yang diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Diharapkan para generasi muda mampu menjaga nilai-nilai filsafat yang terkandung di dalamnya dan keajegan tradisi leluhur kita yang telah diwariskan.
Nilai-nilai luhur itu dibungkus melalui simbol-simbol yang memiliki makna-makna tertentu. Seperti pada Banten Segahan yang kita haturkan setiap 15 hari sekali ini, begitu terlihat sederhana. Dengan diketahuinya nilai filsafat yang ada dalam iadnya kecil ini, diharapkan generasi muda menjadi bersemangat melakoni serta menerapkan ajaran-ajaran kesucian lewat simbol-simbol tertentu yang mengandung nilai filsafat tinggi dan sangat mendalam. Tetapi fenomena yang ada di lapangan tidak semua orang mengetahui, terlebih-lebih memahami isi dan makna dari sebuah iadnya yang dilakukan. Maka dari itu, mari kita lestarikan adat, tradisi, dan kebudayaan Bali. Diharapkan dalam melaksanakan suatu iadnya, hendaknya kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan mampu memahami maksud dan tujuan dari iadnya tersebut.